Apakah seorang teroris bisa masuk surga? Apakah orang yang radikalis itu bisa masuk surga? Sengaja saya bikin cadel karena saya takut nanti akan di-ban di YouTube. Oke, saya akan membahas apa penyebab daripada radikalisme. Kenapa bisa terjadi seorang teroris? Saya dulu berpikir bahwa tahun-tahun terakhir ini mungkin teroris itu sudah tidak ada lagi, akan tetapi kejadian yang terjadi di Moskow itu membuat saya terpukul. Ternyata teroris itu masih ada. Dan saya berpikir, apakah ini semacam ciptaan oleh para elit global? Apakah teroris ini sengaja dibuat untuk menghancurkan suatu negara? Apakah teroris ini adalah orang yang cerdas? Apakah teroris ini sengaja diciptakan untuk membumi hanguskan sebuah negara tanpa biaya yang mahal? Ada yang mengatakan bahwa teroris itu sengaja diciptakan, sengaja dimanfaatkan oleh para pengusaha-pengusaha minyak di Timur Tengah zaman dulu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa teroris itu adalah orang yang terlalu fanatik dalam beragama. Ada juga yang mengatakan bahwa teroris itu adalah orang yang bodoh. Jadi apa sebenarnya akar dari permasalahan? Kenapa bisa terjadi seorang teroris gitu? Apalagi di Indonesia, dulu kan banyak orang-orang yang radikalis gitu. Apa penyebabnya? Apa yang mempengaruhi? Jadi, karena background saya itu adalah seorang antropolog atau belajar tentang filsafat, saya akan mengambil sudut pandang ini dari sudut pandang antropolog atau filsafat. Selamat datang kembali di channel Revangi Filosofi. Berdasarkan cerita historis daripada antropolog, ada beberapa cerita yang mengatakan bahwa di Timur Tengah sengaja diciptakan teroris. Jadi para pengusaha-pengusaha minyak di seluruh dunia berkumpul satu tempat. Mereka menciptakan semacam persekongkolan gitu. Gimana caranya kita menjajah Timur Tengah dengan biaya yang sangat murah? Kalau kita berpikir secara rasional, masuk akal juga ya. Bagaimana cara menghancurkan atau membombardir sebuah negara tanpa biaya yang mahal? Bahkan di Indonesia juga pernah ada diturunkan seorang antropolog. Jadi antropolog ini sangat berbahaya. Kenapa saya mengatakan bahwa seorang antropolog itu sangat berbahaya ketika kemampuannya disalahgunakan? Karena saya dulu di kampus belajar ilmu budaya. Antropolog itu artinya belajar ilmu budaya dan ilmu filsafat. Jadi di Indonesia juga pernah diturunkan seorang antropolog yang membombardir Indonesia, yang bisa menghasut orang Indonesia, melemahkan kekuatan Indonesia, yaitu seorang antropolog bernama Snok Purworejo. Jadi Snok Purworejo ini diturunkan oleh Belanda di Aceh untuk apa? Untuk menghasut masyarakat Aceh untuk tidak melawan Belanda gitu. Jadi Snok Purworejo ini berpura-pura menjadi ulama palsu untuk apa? Untuk membongkar rahasia terbesar yang ada di Nusantara. Itulah bahayanya seorang antropolog jika kemampuannya disalahgunakan. Jadi Timur Tengah juga seperti itu. Di salah satu di daerah di Timur Tengah berkumpullah para pengusaha-pengusaha minyak top di dunia gitu, semacam elit global, dan diciptakanlah persekongkolan. Seorang antropolog diturunkan di Timur Tengah untuk apa? Untuk menciptakan kekacauan dengan apa? Dengan biaya yang sangat murah, yaitu dengan memanfaatkan kefanatikan dalam beragama. Jadi orang yang fanatik dalam beragama itu orang yang paling mudah direkrut jadi teroris. Karena apa? Karena seorang antropolog bisa mempelintir agama untuk apa? Untuk menjadi seorang teroris. Biasanya ciri-cirinya ya, ciri-ciri orang-orang yang mudah direkrut jadi teroris itu adalah orang-orang yang mengatakan bahwa kita dizalimi sama pemerintah zalim, pemerintah tidak adil, dan lain sebagainya. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran-pemikiran yang keliru menurut saya. Kenapa saya mengatakan pemikiran-pemikiran menjelek-jelekkan pemerintah zalim itu adalah pemikiran yang keliru? Karena menurut saya pribadi, pemerintah yang zalim itu artinya masyarakat juga zalim. Karena apa? Karena pemerintah berasal dari masyarakat. Jadi kita ambil contoh lain misalnya, negara yang korup itu adalah ciri dari masyarakatnya yang korup juga gitu. Jadi kita perhatikan sekarang ini deh, kenapa negara kita korup? Karena masyarakat kita juga suka korup, seperti pungli kecil-kecilan, ada suap sini kecil-kecilan. Udah jujur aja dah gitu, jangan terlalu munafik dah jadi orang. Saya juga jujur gitu. Saya sering melihat orang yang minta sumbangan yang gak jelas, pungutan liar yang gak jelas. Inilah persentase bahwa negara kita itu korupsi gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan pemerintah kita zalim, karena kita juga zalim gitu.
Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, itulah yang paling mudah direkrut jadi teroris. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh para antropolog. Ketika direkrut, ya udah disusupi lah gitu misalnya dengan kata-kata memprovokasi gitu. Ya udah kamu ini aja lah, kamu bikin seperti ini, gini, dijelaskan. Dan pokoknya dibikin kacau lah gitu. Disuruh memberontak sama pemerintah, disuruh melakukan ini. Inilah cara kerja daripada seorang antropolog. Untuk apa? Untuk mengacaukan suatu daerah. Kalau misalnya suatu daerah ada minyak nih, misalnya di Konoha misalnya ada minyak. Bagaimana cara elit-elit global ini untuk menjajah Indonesia biar kita dapat minyaknya itu? Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan seorang antropolog gitu. Menurunkan antropolog dan menghasut masyarakatnya gitu. Menghasut masyarakatnya untuk memberontak kepada pemerintah biar negara chaos, biar kacau. Kalau udah masyarakatnya udah kacau, udah ribut, udah berantem, udah gontok-gontokan, tinggal negara Amerika turun gitu. Jadi Amerika itu secara halus dia melakukan seperti itu untuk menjajah dengan biaya yang sangat murah. Turun lalu menguasai minyak. Ujung-ujungnya duit juga gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha tadi itu ujung-ujungnya duit, maupun teroris segala macam radikalisme itu ujung-ujungnya duit juga. Alasan lain kenapa bisa seseorang itu menjadi teroris adalah karena tidak bisa berpikir secara rasional. Artinya begini, dia mengata-ngatain pemerintah itu jolim misalnya, merasa bahwa dirinya suci dan pemerintah tidak suci gitu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti inilah yang menurut saya tidak rasional. Karena apa? Karena kalau kita merasa diri kita paling suci, berarti orang lain kita rasa tidak suci dan kita akan membinasakan orang lain. Nah, begitulah cara berpikir seorang teroris. Padahal kan bukan seperti itu. Manusia itu kan di suatu negara itu pasti ada perbedaan, pasti ada orang suci, ada yang nggak suci. Masa kita harus membinasakan yang nggak suci? Nggak mungkin, nggak rasional kan? Nah, pemikiran-pemikiran seperti itulah yang bikin seorang itu bisa jadi teroris. Nah, hal yang kedua adalah seperti saya katakan tadi itu terlalu fanatik dalam beragama. Terlalu fanatik dalam beragama itu tidak bagus, bro. Sama seperti di politik misalnya. Terlalu fanatik dalam politik juga tidak bagus. Kita mengagungkan tokoh politik kita nggak peduli dengan kekurangannya. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh kita mabuk sama dogma gitu. Orang yang terlalu fanatik dalam beragama itu menurut saya pribadi seperti hidup dalam gua. Dia hanya tahu sekitaran gua itu saja. Jadi itulah alasannya orang yang terlalu fanatik dalam beragama itu dikit-dikit agama. Kenapa? Karena ruang lingkupnya itu di situ aja, di sekitar gua itu aja. Jadi orang yang rasional itulah, orang yang tidak rasional maksud saya, orang yang tidak rasional inilah yang paling mudah direkrut jadi teroris. Jadi bagi sahabat yang nonton video ini, kalau ada saudara atau teman-teman yang tidak bisa berpikir secara rasional dan fanatik, maka jadi itu barang paling mudah itu direkrut jadi teroris. Karena apa? Karena saya tahu secara antropolog, secara filosofi saya ngerti gitu cara kerjanya. Karena seorang teroris itu langsung masuk ke otak. Karena otaknya itu langsung dicuci gitu. Pencucian otak itu kan dengan filosofi, dengan pemikiran-pemikiran yang tidak rasional. Itulah makanya jadi itu barang, jadi teroris gitu. Selain itu, alasan seseorang menjadi teroris itu karena tidak berpengetahuan gitu. Jadi saya sangat jarang melihat seorang yang ilmuwan gitu atau orang yang jenius, sangat jenius menjadi teroris. Saya sangat jarang. Ada pun cuma satu dari sekian persen gitu, 0,sekian persen. Jadi biasanya orang yang jadi teroris itu, mohon maaf ya, orang yang bodoh gitu. Jadi orang yang mau jadi teroris itu adalah orang yang bodoh gitu, yang biasanya berpendidikan rendah, kehidupannya tidak memprihatinkan lah gitu, kehidupannya gitu. Itulah yang mempengaruhi mungkin ya pemikirannya pendek gitu. Ya udahlah, saya jadi ini aja lah, jadi teroris aja lah gitu. Mungkin pemikirannya seperti itu. Itulah yang mempengaruhi. Nah, sebenarnya spesialis saya itu adalah menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan agama. Jadi biar tidak ada terjadi teroris lagi yang ada di Indonesia, saya pengen orang-orang yang beragama di Indonesia itu atau di Konoha itu berpengetahuan gitu. Jadi kalau kita cuma beragama tanpa berpengetahuan, menurut saya itu masih kurang gitu, masih belum cukup gitu. Agama dengan ilmu pengetahuan itu sama seperti mata dan kaki. Jadi kalau kita mau jalan, kita tidak bisa meninggalkan kaki, kita juga tidak meninggalkan mata. Harus sejalan dan seiringan gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan kamu harus memilih antara dunia dengan agama, kamu harus memilih antara ilmu pengetahuan dengan agama, nggak boleh. Itu sama seperti
Kamu harus tinggalkan kaki. Kamu harus cuma bawa mata doang kalau jalan gitu. Itulah pemikiran-pemikiran yang menurut saya tidak rasional. Oke, saya menciptakan sebuah filosofi yang bernama filosofi adil. Adil artinya agama dan ilmu pengetahuan. Bunyi dari filosofi adil ini adalah